Pagi Michelle. Pagi, Kak. Kita masih tunggu teman-temannya ya. 9.55 kita mulai. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sambil kita nunggu teman-temannya. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Adakah yang mau pimpin doa? Silakan bagi yang mau pimpin doa. Sabar kasih kesempatan ya. Sambil nunggu teman-temannya yuk. Kita berdoa dulu yuk. Ya, siapa mau berdoa yuk? Silakan. Ada yang mau berdoa? Aku aja, Kak. Iya, boleh silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Michelle, thank you. Yuk, kita lanjut yang kemarin. Kemarin kita harus nyari yang CJ ini ya. Jarak C ke garis GI. Jarak titik C ke garis GI. Ya, ada yang udah dapat jawabannya? Boleh, silakan. Pakai apa metodenya? Pakai trigonometrika atau pakai Pitagoras? Nggak tahu bener apa enggak aku. Ya, nggak apa-apa. Sok nih, share screen dulu aja. Ingat pertemuan titik J dengan garis GI itu dia siku-siku ya. Jadi di sini tuh ininya siku-siku nih. Kalau Kak Bandar boleh gambarin, di sini tuh siku-siku dia. Bentar ya. Ini tuh sudutnya yang terbentuk siku-siku nih. Ya bentar, sorry. Tutup lagi. Bentar. Sebentar ya. Jadi kelepas ya share screen-nya ya. Ini sambil share screen aja nggak apa-apa nih. Kak Bandar ngapain ini aja. Si siku-sikunya di sini. Ini tuh siku-siku ya. Nah, itu jatuhnya siku-siku. Itu jatuhnya siku-siku. Ini juga jatuhnya jadi siku-siku.
Oke. Yuk, lanjut nih. Silakan saya share screen kalau udah siap. Udah kelihatan. Udah. Sip. Yuk. Ini ya. Kan Eh, kayaknya kan udah diketahuin mm, 2 6. mm. Terus cari GJ-nya jadi kali sepertiga. Sepertiganya. Oke. Nah, Mm, terus ke GC-nya kan 4. mm. Cari si CJ-nya. Berarti pakai Pitagoras ya. Iya. 4 kuadrat dikurang 2/3 akar 6 kuadrat. 2/3 akar 6 kuadrat berarti 4 ya. Iya sih. 2/3 kan dikuadratin jadi 4/6. 4/9 ya. 4/9. Iya. Ya nggak sih? 4 kali 6. Iya, ya benar. 24/9. 24/9 kali 16 ya. Iya. 24/9 kali 16. Hasilnya, oke. Hasilnya itu benar ya, Nip? Iya. 2 akar 30/3. Oke. Ini menarik Gitu udah. karena patokannya pakai sepertiga ya. Kita estimasinya dia si GJ itu sepertiganya dari si GI. Betul nggak? Iya. Ya. Lihat gambarnya sih benar sepertigaan gitu jaraknya. Cuman ada yang lain mungkin metodenya. Thank you ya, Nif. Boleh Iya. dikirim di grup deh yang ini. Oke. Heeh. Ada yang lain yang dapat nggak? Atau mungkin ada yang coba pakai trigonometri mungkin? Ada yang lain yang dapat? Nggak dapat, Kak. Nggak dapat ya, Mas? Oke. 2/3 akar 30 itu berapa nih kalau dijadiin nominal desimalnya? 2/3 akar 30. Kalau dijadiin nominalnya berapa sih? Ya, kita cek dulu ya. 2/3 akar 30. 30. Gimana Kak? Maaf lagi. 2/3 dikali akar 30 berapa sih? 2/3 kali akar 30. Heeh. Ini kan CJ-nya ditulis sama Kak Bandar 3,65 kan. Oke. Tadi jawaban Hanif kan 2/3 kali akar 30. Right? Kita mau cek dulu 2/3 akar 30 itu benar nggak 3,65? Kak Bandar coba share screen ya. Ini Kak Bandar udah nyari pakai kalkulator Google. 2/3 akar 30 itu hasilnya ini. 2/3 itu kan 2/3. Dikali dengan akar 30, hasilnya 3,65. Sama nggak dengan yang tadi? CJ-nya. Sama nggak? Nilai CJ-nya dengan yang ini. Kan tadi jawaban Hanif masih bentuk akar dan pecahan kan? Nah ini kita bentuk ke desimal. Kita cari pakai kalkulator Google. 2/3 akar 30 itu kan punya pengertian 2/3 kali akar 30. Iya, iya. Ya kan? 3,65148 sekian. Sama nggak dengan yang tadi? Yang ada di keterangan soalnya? Sama. Sama ya? Iya. Oke. Hampir. Ya, sama. Saya sama. Sama ya? Oh, berarti Oke. benar ya? Berarti benar sepertiganya. Panjang Oh, CJ, panjang GJ itu sepertiganya GI. oh gitu. Mm-mm.
Panjang GJ itu sepertiganya GI. Ya. Jadi kita harus cross check yang ada di soal, keterangannya, jawabannya, kira-kira dengan yang kita cari benar nggak gitu ya. Sengaja Kak Bandar tampilin itunya. Kak Bandar kemarin juga pakai ChatGPT dapatnya segitu. Cuman ChatGPT nggak jelasin tuh sepertiga apa berapa gitu. Kalau kata Cuman, AI, uh-uh. eh, yang AI lain apa selain ChatGPT juga benar sih katanya. Sepertiga Dua ya. 2/3 kali 30 kali 30. Iya, iya. Oke. Makanya Kak Bandar kemarin cross check ngelihat gambarnya sepertiga sih itu. Lihat gambarnya memang sebenarnya kalau diukur pakai visual itu sepertigaan. Cuman lebih pasti kan kita cek pakai gini kan, kita cari dulu kalau pakai sepertiga masuk nggak nilainya. Iya, presentasi yang Hanif tadi boleh dikirim nih di grup nih, Mas. Udah di share Pak. Udah, Nas, jawab yang caranya udah dikirim di Hanif ya, di grup ya. Di grup ini, di grup matematika kelas 12 ya. Presentasinya Kak Bandar share-nya kelihatan nggak sih yang tentang kalkulator yang lain? Mungkin Nasya kelihatan ya. Oke ya. Jadi benar bahwa si GI-nya itu si GJ-nya itu sepertiga dari GI. Ya. Oke, GJ-nya sepertiga dari GI. Nah, kemarin kan dapat si GI si GI-nya itu kita dapatnya 3,65 ya. Bentar. Ini dan dapatnya kan ini kan. Berarti ini jarak titik G ke garis BE. G ke BE kemarin itu jatuhnya ini ya, GI ya. Ini 2/6 berarti ya. Ini 2/3 kali akar 30. Ini adalah CJ. Ya CJ ya ini ya jatuhnya ya. Ini berarti eh, bentar. GI benar ya. Ini GI. Nah, oke. Berarti di keterangan di soalnya GJ itu sama dengan sepertiga kali GI. Ya, X ini ya. GJ-nya sepertiga GI. Oke, kalau mau dicatat dulu boleh. Kita akan lihat yang lain tentang titik dan garis. Jarak titik ke garis. Silakan dicatat dulu. Kak. Hmm? Kalau JI berarti setengahnya GI ya. Yang mana nih? Gimana? Kalau J JI berarti setengahnya GI ya. JI setengahnya GI. Enggak dong. Berarti JI itu kalau GJ-nya 2/3 GI, berarti JI itu 2/3-nya GI. Oh Sisanya iya. kan? Nah, iya. Mm-mm. Oke. Gitu. Mm-mm. 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 Oke, kalau udah Kak Bandar mau kasih lihat lagi yang lain soalnya. Hampir sama dengan ini bentuknya. Jadi, cara ada yang mau join lagi bentar ya. Ya. Udah, yang ini udah ya. Yuk kita lanjut yuk ke yang hampir sama bentuknya, diagonal ke titik Kak Bandar keluarin ya.
Nah, ada kemarin Hisham. Datang kemarin. Nah, ini dia. Diagonalnya diagonal AG. Diagonalnya diagonal AG. Panjang rusuknya sekarang 6 cm. Panjang rusuk kubusnya 6 cm. Yang ditanya, jarak titik B ke diagonal AG. Jarak titik B ke diagonal AG. Coba dilihat gambarnya, diteliti dulu. AG itu jelas-jelas dia berarti kalau diagonal ruang, berarti 6 akar 3 ya panjangnya. Ini kita nggak usah nyarinya, nggak usah rumit. Kalau dia kubus, masih enak kita pakainya karena diagonal ruang itu kemarin punya konsep R akar 3, R-nya 6, maka ini panjang diagonal ruangnya berarti ini 6 akar 3. Ya, nggak usah pakai Pythagoras juga langsung kita, karena diagonal ruang kubus itu pasti akar 3 dari rusuknya. Ya. Oke, itu keterangan yang bisa kita dapat dulu sementara. Berikutnya kita cari, lihat gambarnya. Yang terjadi antara diagonal AG dan garis B itu kan jadinya begini. Bentar ya, Kak Bandar coba ilustrasiinnya. Ini kan jadinya begini nih. Ini kalau ditarik garis dari G ke B kan, garis putus-putus ya. Sorry, bentar. Kalau ditarik garis putus-putus, berarti kan gini nih. Jadi ada segitiga lagi kan. Jadi ada segitiga. Jadi tarik garisnya gini aja ya. Nggak usah putus-putus ya. Bentar. Tarik garisnya gini. Nah, jadi ada segitiga baru nih. Ada dua segitiga baru. Yang pertama, dia segitiganya ini G, ini B, ini A, ini AG. Oke, tarik jelek ya gambarnya. Ya. Ya. Oke, ini B, ini G, ini A. Nah, si garis yang ini tuh jadinya begini kan? Kalau boleh digambarin lagi, jadinya begini nih dia. Ini putus-putus ya. Nah, cuman sudut yang terbentuk antara ini dan si garis yang putus-putus ini, dia pasti siku-siku. Ininya 6, ini juga berarti, ini kan diagonal ruang, diagonal bidang datar ya. Berarti ini 6 akar 2, ini 6 akar 3. Oke. Kira-kira bisa dilukisinnya jadi gitu bentuknya. Coba cari dulu kalau kalian dapat. Misalkan ini pertemuannya namanya titiknya mungkin bisa dikasih nama. Ini titiknya titik P. Berarti BP berapa panjangnya? Gitu adik-adik. Kira-kira siku-sikunya itu tepat di tengah nggak ya? Enggak. Itu gambarnya enggak pas aja. Jadi gambarnya kira-kira ilustrasinya gini. Mus yang benar tuh. Nah, kalau digambarin tuh dia begini. Enggak pas di tengah-tengah si AG-nya. Jarak B ke AG kan udah kita tahu tadi kan. B ke AG kan 6 akar 3 kan. B ke AG. Sorry, B ke AG yang kita cari ya. B ke P itu berarti kan dia tegak lurus AG. BP-nya kan tegak lurus AG. BG 6 akar 2 udah, 6 ini 6 akar 3. Nah, sekarang gambarnya begini.
Real gambarnya tuh begini sebenarnya. Berarti ada dua siku-siku di sana, siku-siku di B sama siku-siku di P. Perhatiin gambar BP-nya segitiga BPA aja. Segitiga BPA. Ada yang bisa? Kira-kira kalau kita mau nyari si BP-nya, enaknya pakai apa? Ada 6 di sini, lalu ada 6 akar 2. Ada 6 akar 3-nya juga. Kalau pakai trigonometri, enaknya pakai apa? Pakai tangan apa pakai sin? Gimana, Felix? Kalau buat cari PA-nya pakai Pitagoras dulu bisa ya, Pak? Pakai Pitagoras, Ya, jadi PA-nya. kayak akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat, nanti hasilnya dikurang sama 6 akar 3. Sebenarnya udah dapat sih kalau mau nyari sisi miring. Oh, hasilnya mau dikurang 6. Coba, Felix boleh. Gimana? Boleh coret-coret nggak? Saya Pakai, pakai HP, Pak. oh pakai HP, oke. Felix boleh coret-coret di kertas, nanti coret-coretnya coba kirim di grup. Ya, boleh saya coba Ah, ya, Pak. ah. Oke, yuk. Sini, ntar ya. Kalau udah ada yang ada idenya mau pakai Pitagoras atau trigonometri kasih tahu ya. Sejauh ini sih Kak Bandar lihat kemungkinannya pakai trigonometri sih. Sejauh ini sih. Karena pakai Pitagoras semua sisinya udah ketahuan. Gitu ya. Berarti kalau dia kayak gitu pakai bentar. Masalahnya panjang AP-nya kan juga kita belum tahu kalau pakai Pitagoras kan. Oke. Bentar. Oke. Oke, coba ya kita tes ya. Pakai pakai sin ya. Ini kayaknya sinnya masuk sih. Kalau dia pakai sin. Ntar ya, Kak Bandar coba tambahin ini ya. Tambahin slide baru biar nggak terlalu sempit banget di sini. Ini Kak Bandar copy aja. Ini Kak Bandar duplicate dulu slide-nya ya. Kalau pakai sin masuk nih kayaknya. Karena kalau pakai Pitagoras, sebenarnya Pitagoras yang rancu tuh AP-nya sama BP-nya kan belum dapat. Ya, ntar ya. Kak Bandar bikin dulu bentar.
Bandar tutup dulu. Sheet-nya dulu. Bentar ya. Sambil kalian cari, kita coba kerjain. Seru sih ini kerjainnya, tapi ya gini Bu, makan waktunya banyak. Oke. Oke, yuk. Coba yuk kita pakai sin ya. Berarti kalau kita pakai sin B nggak bisa, sin G juga nggak, pakai sin A aja. Sin A. Sin A, berarti sudutnya ngambil yang di A ya. Sin A. Oke, sin A itu berarti depan sudutnya berarti ini ya. 6 akar 2, berarti BG dulu. BG per miringnya berarti AG. Nah, ini sama aja segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil sikunya di sini. Berarti depannya itu BP ya. Kalau sikunya di sini berarti ini miringnya kan. Ini sikunya di sini nih. Berarti miringnya kan yang AB. Sini itu kan punya konsep depan miring kan. Berarti depannya BP, miringnya AB. Nah, ini enak nih. BG-nya itu 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3. BP-nya yang dicari ya. AB-nya 6. Nah, kita dapat 2 perbandingan. Ya, 6 akar 2 sama dengan per 6 akar 3 sama dengan BP per 6. Maka berarti kan ini sama aja gini kan. 6 akar 2 dikali 6. Terus BP dikali 6 akar 3. Ya kan? Contohnya gini, kalau kalian bingung. Kalau 2/3 sama dengan 4/6, ini kan perbandingan yang sama kan? Ya. Karena ini sama berarti kan kali silang. 2 kali 6 sama dengan 4 kali 3. 2 kali 6, 12. 4 kali 3, 12. Ini perbandingan yang sama, yang senilai. Oke, nggak sampai sini siapa yang bingung? Perubahan dari perbandingan. Gimana, Felix? Pakai saya salah lihat. Heeh. Soalnya saya pikir PG itu 6 akar 3, ternyata AG itu 6 akar 3 ya. Iya, AG yang 6 akar 3, Fel. Karena Saya AG kira itu, PG, Pak. nggak apa-apa. Tip. Jadi nggak bisa pakai Pitagoras ya. Karena Ya, udah nggak ketahuan bisa, Pak. semua panjangnya. Coba kita pakai sin masuk nggak sih? Gitu ya. Nah, ini tinggal beresin di sini kan. Ini udah beres. Ini ke Bandar Hapus ya. Ini ke Bandar Hapus. Oke. 6 akar 2 kali 6 dibagi dengan, berarti BP-nya kan gini ya. BP sama dengan 6 akar 2 dikali 6 dibagi dengan 6 akar 3. Oke. 6 sama 6 coret. Gitu kan. Berarti BP-nya 6 akar 2 per akar 3. Nah, kalau gini kan tinggal ngomongin ininya, penyelesaian akarnya. Oke, penyelesaian akarnya kan berarti gini. Kalau ada, ini Kak Bandar pisah dulu ya. Pisah dulu. Sorry. Deket sore. Ini pisah dulu ya. Ini seru nih, belajar dimensi 3 itu gini nih. Butuh banyak waktu. Berarti kan kalau ini diberesin berarti BP sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, ini kan berarti kan 6 akar 2
per akar 3 dikali dengan akar 3 ya. Akar 3 per akar 3. Ingat konsep akar, kalau ada yang begini dikalikan dengan akar sekawannya ya. 6 akar 2 kali akar 3 itu 6 akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti 6 per 6, 6 akar 6 dibagi 3 berarti 2 akar 6. Berarti BP-nya panjangnya 2 akar 6. Gitu. Nggak bisa pakai Pitagoras karena semuanya ketahuan. Lebih enak pakai sin kalau kayak gini. Gimana, Fel? Gimana, Nif? Aku iseng kayak yang cara tadi aku Ah, sepertiga dapat juga sama 2 akar 6. Oh, kalau sepertiga AG. Iya, sepertiga AG. Ternyata Oke, kok bisa sama ya? iya. AP-nya kira-kira pakai sepertiga gitu ya. Iya, Sepertiga dari AG. Oke. sama ya? Bisa Iya. ya? Boleh, boleh, boleh. Seru ya. Felix gimana, Fel? Belum nemu cara lagi, Pak. Oh, oke. Berarti bisa pakai sepertiga atau pakai sin kayak gini boleh ya. Harus jeli ngeliat dimensi 3 tuh nggak selalu mentok pakai Pitagoras juga. Cuman kebanyakan juga pakai trigonometri kayak gini. Memang sudutnya nggak diketahui. Cuman kita kan tahu sin itu konsepnya perbandingannya kan sisi depan dibagi sisi miring kan. Gitu. Seru ya dimensi 3 ya. Agak mumet-mumet dikit tapi penasarannya bikin makin menjadi-jadi nih kalau kayak gini. Kalau nggak dapet tuh kayaknya greget gitu. Oke, so far aman atau bingung? Kak Bandar juga setengah-setengah bingung lihat gambarnya harus pakai sin atau pakai trigonometri atau pakai Pitagoras. Karena Pitagoras tadi udah keluar semua angkanya. Kalau pakai main kira-kira kayak Hanif, it's okay ya, nggak apa-apa. Mau tanya Kak, Ya, gimana Nif? kalau kira-kira gitu bisa aja salah kan? Atau gimana? Bisa aja salah sih kalau dia kayak gitu. Tapi kadang Lebih, lebih pasti kalau tadi juga pakai, kalau yang tadi pakai trigonometri nggak mungkin karena cuman yang diketahui kan yang cuman BG-nya doang kan. Cuman sisi tegaknya doang yang ketahuan. iya Kak, nggak mungkin. Kalau ini kan banyak banyak yang diketahui, hampir semua sudutnya sisinya rusuknya diketahui semua panjangnya. Oke, menarik sampai di sini. Dimensi 3 mumet ya. Mumet, mumet. Kayaknya kalau nggak belajar vektor dulu kemarin, wah udah nggak tahu deh mumetnya kayak apa tuh. Kalau nggak belajar vektor dulu. Ya, sekarang kita lihat. Yang ini udah dicatat belum? Kalau udah, Kak Bandar mau next ke yang selanjutnya. Ini masih tentang kubus, sekarang kita masuk ke yang ini. Limas. Limas segi 4. Kita mau lihat contoh di limas segi 4 ya. Iya. Nah, ada gambar limas segi 4, ABCD, TABCD limasnya.
panjang rusuk alasnya 12. Namanya 5 segi 4, berarti alasnya persegi ya. Rusuknya 12. Nah, yang ditanyakan garis dari titik A ke garis TC itu berapa jaraknya? Kita ibaratkan pertemuan titik di TC dengan garis dari titik A itu, kita kasih mark aja ya, tandanya mau huruf apa. Misalkan kita mau ngasih lagi marknya ini mungkin M. AM. AM bukan anggur merah, bukan. Tapi AM itu ini ya. Nah, kalau kayak gini kan, berarti ini kan siku-siku lagi nih. Setiap pertemuan garis dari titik ke garis tertentu itu pasti siku-siku. Nah, kalau udah begini, kalian ini kan anggap aja ini sisi tegaknya, berarti ini alasnya, berarti sisi miringnya yang di bawah sini. Gini nih, ada garis baru di sini. Ya, jadi ada segitiga ACM yang baru. Oke, ada segitiga ACM yang baru. Nah, coba dilihat lagi gambarnya, kira-kira dapat nggak nanti? Kalau udah diilustrasiin begitu gambarnya. Jadi dapat segitiga sama sisi dong, Kak. Enggak, siku-siku tetap jatuhnya. ACM tuh Maksudnya segitiga ACT. ACT, iya, ACT sama sisi. ACT sama sisi, betul. Berarti kalau ini tepat di tengah-tengah dong. Betul, tepat di tengah-tengah. Titik CM dan MT itu tepat di tengah-tengah. Titik M-nya tepat di tengah-tengah CT. Good. Di sini kan udah ada keterangannya. Rusuk alasnya 12, rusuk tegaknya 12 akar 2. Berarti kalau si M-nya di tengah-tengah CT, maka ini kan tinggal diginin aja. Ini berarti jadi bagi 2 ya. Ini 6 akar 2, CM-nya 6 akar 2. Karena 12 akar 2 bagi 2 kan 6 akar 2 ya. 6 akar 2 tambah 6 akar 2 kan 12 akar 2. Tinggal cari panjang AC-nya. AC-nya kan udah jelas nih. AC kan diagonal bidang kan, bukan diagonal ruang. Berarti AC-nya karena rusuknya 12, berarti AC-nya juga 12 akar 2. Maka tinggal cari M-nya aja. AM. Berarti AM sama dengan, AM kan sisi tegaknya ya. Berarti sisi miringnya kan yang ini AC. Berarti AM sama dengan, sorry. AM sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang dengan CM kuadrat. Oke, AC-nya berarti 12 akar 2 kuadrat dikurang dengan 6 akar 2 kuadrat. Ini ya. Nah, lanjut. Pakai Pitagoras masih bisa ini. Dapat, Kak. Berapa tuh, Mas? AM sama dengan 6 akar 6. 6 akar 6. Oke, yuk, kita cek yuk. Berarti ini 12 akar 2 kuadrat, berarti akar 144 kali 2 ya. 144 kali 2 itu 288 dikurang 36 kali 2, 72. Berarti sama dengan akar 216 ya. Itu kan akar 6 pangkat 3. Benar ya? Akar 6 pangkat 3 itu kan bisa ditulis gini, 6 pangkat 2 kali 6.
pangkat 2-nya keluarin, tinggal yang 6 di dalam sendirian kan. Maka AM-nya gitu, 6 akar 6. Benar ya gitu ya, Mas? Tuh, Kak. Kita lihat. Sip. Seru ya belajar dimensi 3 ya. Karena harus lihat gambarnya, harus bisa memvisualisasikan kira-kira seperti apa metodenya, menentukan metodenya sih yang harus lebih jeli lihat gambar. Silakan dicatat adik-adik. Kalau bisa gambarnya lebih bagus dari Kak Bandar ya. Kak Bandar tuh kalah di gambar sih. Oke, kalau udah Kak Bandar mau ngasih satu tugas ke kalian. Nanti kita Selasa kita bahas ya. Kira-kira kalau kalian dapat gambar begini, metodenya apa gitu ya. Ini bukan limas lagi, tapi lebih ke persegi sih. Sama titik ke garis. Oke, yuk Kak Bandar keluarin ya. Soalnya ya. Gak usah dikerjain sekarang, nanti kerjainnya di rumah aja. Nanti Selasa kita bahas nih. Ada segitiga ABCDEFGH, rusuknya 6. Nah, ada titik P di tengah-tengah garis GF. Titik P itu tepat di tengah garis FG. Yang ditanyakan kalau titik A jaraknya berapa ke garis DP. Jadi garis DP itu ada garis dari titik D ke P, itu ada garis yang ditanyakan jarak dari titik A ke garis DP berapa. DP itu P-nya karena di tengah-tengah, bisa dibilang diagonal ruang juga, berarti ini kan gini ya. Kak Bandar bantu dikit. Karena dia tadi 6, berarti P ke G-nya 3, G ke F-nya, P ke F-nya 3 juga. Ya kan? Berarti kan kalau diagonal ruangnya dari sini nih. Berarti kalau DP itu sama dengan akar dari DC kuadrat ditambah CG kuadrat ditambah GP kuadrat. Oke, DP-nya ini. DC-nya berarti 6, CG-nya itu 6 juga, GP-nya berarti 3 ya. G ke P kan itu setengah dari FG. Nah, ini panjang DP-nya udah ketahuan. Kalau kalian nyari begini. Ini 6 kuadrat ya, sorry. Benar lupa nulis kuadrat. Oke. Nanti lanjut ya. DP-nya dapat, tinggal nyari jarak titik A ke garis DP-nya. Sebelah, Mama. Oke. Yuk, lanjut kita absen yuk. Ini di screenshot dulu silakan. DP-nya udah ke Bandar bantu, tinggal nyari jarak titik A ke garis DP aja. DP itu bukan Dewi Persik ya. Please jangan disingkat dengan Dewi Persik. Yuk, kita absen yuk. Udah di screenshot ya. Nanti kirim di grup ya adik-adik ya. Yang bisa screenshot kirim di grup ya. Tugas buat hari Selasa ya. DP-nya 9 nih. DP-nya 9 nih. Iya. Oke, 6 kuadrat 32 36 36 tambah 9. Iya, 9 ya DP-nya ya, betul. Berarti ini kan jadi akar 81 ya. Kita beresin ya. Iya. Tanggung, ini akar 81 berarti. Akar 81 berarti 9. Oke, DP-nya udah dapat 9. Tinggal cari jarak titik A ke garis DP-nya. Ya. Screenshot ya. Udah?
Yang udah screenshot kasih jempolnya, nanti Oh. kirim di grup. Biar tahu tugas hari Selasanya apa. Oke, ya. Ya. Kita absen yuk. Silakan open cam. Dah, ini yang open cam 3 orang aja. Ayo, oke. Udah Michelle. Yuk, 3, 2, 1. Oke, bye-bye adik-adik semua. Thank you, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Yuk. Makasih, Pak. Iya, Felix.